Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Kita ketemu lagi ya hari ini ya Bapak Ibu ya di Seminar Kesehatan Dr. Windah. Perkenalkan, saya Diana, saya selaku produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dari cocoa flavanol untuk penyakit hipertensi. Nah, coba Bapak Ibu siapa di sini yang terakhir cek tensinya? Apakah normal? Apakah cukup prehipertensi atau hipertensi stadium 1 atau stadium 2. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya, Dokter Winda akan membahas ya Bapak Ibu. Selain itu, nanti setelah Dokter Winda selesai membacakan materinya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat ya. Kemudian bisa juga memberikan testimoni atau kesaksiannya ya mengenai konsumsi cocoa flavanol. Oke, baik. Coba kita panggilkan ya dokter cantik kita, Dokter Winda. Halo, dokter. Halo Diana. Halo. Sudah ada ya, dok ya? Bentar. Oke. Halo, dok. Halo. Halo. Wow, kita sama ya, dok ya. Hari ini hitam-hitam. Oh iya, sehati ya. Sehati ya, dok ya. Oke, semoga juga sehati ya dengan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya, dok ya. Oke. Baik, dokter sudah siap? Siap. Oke, baik. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya, nanti selama Dokter Winda membacakan materinya, demi kenyamanan bersama, diharapkan untuk mematikan mic dan juga kameranya. Baik, silakan Dokter Winda. Iya, terima kasih Diana. Semangat pagi teman-teman FHI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi nih kita ya. Kali ini sama-sama online, cuman kalau minggu lalu kan online-nya masih dari Wisma Atlet. Sekarang saya udah bisa online dari rumah. Jadi sudah kembali lagi normal seperti biasa. Bahkan kemarin hari Selasa sempat ketemu juga sama banyak teman-teman yang akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama ya. Oke, nah topik yang mau saya bawakan hari ini itu saya mau bawakan tentang cocoa flavanol untuk hipertensi. Nah ini pasti teman-teman udah familiar sebenarnya ya tentang hipertensi, cuman kita mau bahas lebih dalam supaya kita lebih ngerti nih soal hipertensi itu sebenarnya seperti apa ya. Slide. Nah, kita itu kapan sih kita dikatakan penderita hipertensi? Nah, jadi ya teman-teman, kalau kita dikatakan hipertensi itu bukan karena kita itu tekanan darahnya tinggi gitu. Begitu kita ditensi, tekanan darah tinggi, berarti kita langsung hipertensi. Enggak, ya. Jadi itu harus menjadi suatu kondisi kronis terlebih dahulu. Jadi seseorang dikatakan hipertensi kalau dia mengalami kondisi kronis di mana tekanan darahnya meningkat. Kalau dibilang kronis, berarti dia sudah lama mengalami tekanan darah yang tinggi. Jadi bukan hanya dari sekali pemeriksaan, tekanan darahnya tinggi, langsung dikatakan hipertensi. Tidak seperti itu. Tapi setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan secara berturut-turut tekanan darahnya selalu tinggi, itu baru bisa dikategorikan sebagai hipertensi ya. Nah, cuman sekarang yang jadi masalah adalah kondisi ini sendiri itu bisa mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan terutama. Di mana bahkan komplikasi ini bisa malah meliding atau mengarah kepada kondisi yang bisa membahayakan nyawa ya. Jadi seperti contohnya dari hipertensi ini itu bisa beresiko menjadi penyakit jantung, stroke, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Slide. Nah, untuk klasifikasinya sendiri ya, atau penggolongannya, itu nanti penggolongan-penggolongannya lagi. Jadi, untuk kita yang dikategorikan tekanan darah normal, itu adalah tekanan darah yang di bawah 120/80. Nah, tapi kalau sekarang itu ya teman-teman itu nggak ada lagi istilah namanya tekanan darah rendah, ya. Kalau teman-teman merasa tekanan darahnya agak rendah, tapi merasa badan kita fit-fit aja, nggak ada pusing, tidak disertai pusing, tidak disertai lemas, itu artinya tekanan darah kita normal, bukan rendah. Ya, kecuali nih teman-teman tekanan darahnya yang umpamanya di bawah 90 gitu ya, di bawah 90/60, terus rasanya tuh pusing, lemas, itu baru kita terkena hipotensi atau tekanan darah rendah. Tapi selama tidak ada disertai dengan gejala penyerta, tidak ada istilah tekanan darah rendah ya teman-teman ya. Nah, jadi itu masih masuk dalam kategori tekanan darah normal, yaitu masih di bawah 120/80.
Nah, ada lagi namanya nanti istilahnya prehipertensi. Nah, prehipertensi ini itu dia kategorinya tekanan darahnya itu 120 sampai 129 per di bawah 80. Nah, lalu ada lagi nanti baru masuk kategori di atasnya adalah kategori hipertensi. Nah, hipertensi sendiri itu dibagi dua lagi ya. Hipertensi stage 1 itu dia tekanan darahnya 130 sampai 139 per 80 sampai 89, atau ada juga stage 2, hipertensi stage 2 itu dia di atas 140 per 90. Nah, kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana nih? Ya, slide. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah siapa-siapa aja sih yang punya resiko untuk terkena hipertensi. Nah, kalau dulu ya, itu ibaratnya kalau untuk yang di usia lansia di atas 65 tahun, tekanan darahnya itu tadi masuk kategori prehipertensi, itu dianggap normal. Tapi kalau yang sekarang ya, yang terbaru itu sudah tidak dianggap normal lagi. Usia berapapun itu tekanan darah normalnya tetap di 120 per 80, sorry. Gitu ya. Jadi terutama buat teman-teman ya yang mungkin usianya sudah di atas 65 tahun, lalu tekanan darah tadi yang mungkin 130 per 80 itu sudah masuk kategori hipertensi. Dan memang di usia yang di atas 65 tahun itu memang memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena hipertensi. Nah, lalu juga kita kebiasaan konsumsi makanan yang tinggi garam. Nah, garam ini nggak cuma sekedar garam dapur ya, tapi termasuk juga garam-garam lain seperti natrium yang biasanya suka kita temukan dalam produk kemasan ya. Nah, seperti di dalam snack-snack gitu kan suka ada natriumnya ya, natriumnya suka tinggi. Nah, itu termasuk dalam kategori ini juga, konsumsi makanan tinggi garam berlebihan. Nah, ini bisa juga nanti beresiko mengakibatkan kita terkena hipertensi juga. Selain itu juga faktor kegemukan ya atau obesitas, lalu juga mungkin ada faktor genetik di mana orang tua kita juga punya hipertensi, lalu kitanya sendiri juga punya gaya hidup atau lifestyle yang sama seperti orang tua kita, ya no wonder kalau kita juga nanti akan terkena hipertensi juga. Jadi kalau teman-teman yang punya orang tua itu ya kebetulan punya hipertensi, harus kita ubah ya, kita yang lebih mudah jangan diikutin gaya hidup orang tua kita supaya kita tidak ikut terkena hipertensi juga. Lalu juga bisa juga karena kurangnya konsumsi buah dan sayuran, kurang olahraga, dan juga suka mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, hal-hal ini itu bisa menjadi faktor resiko terkena hipertensi. Slide. Nah, untuk penyebabnya sendiri sebenarnya hipertensi itu dibagi dua. Ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Nah, di sini untuk hipertensi primer itu artinya hipertensinya itu memang sudah menjadi masalah utama dalam tubuhnya. Jadi memang bukan menjadi akibat dari kondisi lain seperti pada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini itu justru hipertensinya timbul akibat dari kondisi yang lain di dalam tubuh. Seperti contohnya kehamilan. Nah ya, ada ibu-ibu hamil ya, pada saat hamil itu malah mengalami hipertensi, itu termasuk dalam hipertensi sekunder. Atau ada yang mengalami gagal ginjal. Nah, gara-gara gagal ginjal akibatnya jadi hipertensi. Itu masuknya dalam kategori hipertensi sekunder. Nah, kalau hipertensi primer itu justru hipertensinya menjadi masalah utama dari pada tubuhnya, bukan sebagai efek samping atau komplikasi dari penyakit lain. Slide. Nah, tanda-tanda biasanya kita kalau yang sudah curigai menderita hipertensi itu apa aja? Biasanya sih yang paling umum itu kita akan ngerasain namanya sakit kepala. Ya, apalagi nih area-area tengkuk ya. Biasanya teman-teman mungkin yang punya hipertensi lebih familiar ya, itu akan merasakan sakit kepala terutama di area tengkuk, terus juga bisa ngerasa lemes juga ya. Mulai ada gangguan penglihatan, ada beberapa sudah mulai merasakan yang namanya nyeri dada juga, sesak nafas, aritmia, dan juga bahkan kalau udah lebih berat, itu malah bisa ada ditemukan darah di dalam urin. Nah, kalau udah seperti ini justru harus hati-hati ya, karena itu biasanya hipertensinya sudah malah mulai merusak organ-organ lain. Slide. Nah, ini yang paling penting, mencegah.
ya, jangan sampai kena hipertensi. Karena kalau udah lagi kena hipertensi itu nggak enak banget teman-teman ya. Kita jadi banyak pantangan makannya, apa-apa harus kita jaga, harus ketergantungan dengan obat-obatan. Jadi nggak nyaman banget. Jadi buat teman-teman yang belum kena hipertensi, sebaiknya dicegah dari sekarang. Caranya, mulailah membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Nah, lalu kurangin asupan garam, baik garam dapur ataupun makanan-makanan kemasan yang tinggi natriumnya, ya. Itu mulai dikurang-kurangin. Lalu juga merokoknya juga udah mulai dikurang-kurangin, ya. Alkoholnya juga dikurang-kurangin. Lalu mulai lagi sekarang olahraga, ya. Sudah mulai olahraga nggak harus yang berat, yang penting rutin. Sambil nanti menjaga juga nih, ya, berat badannya lebih ideal. Dan boleh juga nanti supaya lebih bagus lagi, dibantu dengan mengkonsumsi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol dan flavanol DTM with L-arginine, di mana masih diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol murninya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, flavanol itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu ternyata teman-teman, itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi kokoa flavanol, itu kita akan mendapatkan dua efek. Ada efek jangka pendek ya atau short term effect, itu akan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan manfaat long term-nya atau jangka panjangnya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Di mana antioksidan itu diperlukan banget untuk tubuh kita untuk melindungi sel-sel kita yang sehat agar tidak rusak dari radikal-radikal bebas. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang, karena pada dasarnya flavanol ini gampang rusak. Jadi kita perlu menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide. Nah, selain flavanol, kita juga ada L-arginine, di mana kalau L-arginine ini, itu dia merupakan sebuah asam amino esensial yang nantinya tuh berperan sekali dalam pembentukan protein untuk membentuk hormonal, enzim, dan juga berperan sangat penting dalam metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, tapi karena dia esensial, pada saat dia dibutuhkan oleh tubuh kita nggak bisa memproduksinya sendiri, sehingga kita harus memasukkannya atau mendapatkannya dari asupan makanan kita sehari-hari. Nah, biasanya nih untuk L-arginine gitu bisa kita dapatkan dari makan-makanan seperti daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, kacang-kacangan ya seperti kacang kedelai, gandum utuh, dan juga kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, selain itu ternyata keunikannya, selain dari manfaatnya dia untuk menyusun protein yang nantinya akan dibutuhkan dalam tubuh kita, arginine sendiri itu ternyata bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nanti ini buat teman-teman yang punya pembuluh darah itu udah keburu terlalu rusak, sehingga walaupun nih distimulasi untuk memproduksi nitric oxide, tapi karena dia sudah terlalu rusak, dia tuh bahkan nggak bisa untuk produksi nitric oxide. Nah, di sini dengan L-arginine, L-arginine bisa menggantikan peran itu, di mana arginine sendiri itu bisa diubah menjadi nitric oxide, sehingga nanti nitric oxide yang dihasilkan tersebut bisa tetap membantu untuk elastisitas pembuluh darah, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Selain itu, arginine juga dia bisa buat merangsang pelepasan hormon-hormon, ya seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, untuk ekstraksi flavanolnya sendiri, ya, di sini kita gunakan metode yang bahkan sudah dipatenkan oleh produsen kita, yaitu Berkelabot, di mana hanya mereka saja yang bisa menggunakan metode tersebut, dan memang sudah terbukti bahwa proses yang mereka gunakan itu dapat mempertahankan hingga 80% flavano kakao yang ada secara alami, di mana kalau dibandingkan nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, proses itu bisa menyebabkan kehancuran dari flavanol sampai 60%, sehingga sisanya itu cuma 40%. Nah, dengan metode yang mereka gunakan, itu bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak kadar flavanol alaminya, sehingga yang kita konsumsi itu bisa lebih tinggi dan lebih efektif. Slide.
Selain itu juga kita ada studi klinis juga ya, di mana di sini menilai atau mengevaluasi fungsi kokolflavanol pada fungsi endotelial dan juga nanti impact-nya pada nitric oxide. Dan ternyata dari hasil studi klinis itu ditemukan bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita sehingga nantinya endotelium itu dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Akhirnya nanti kita punya pembuluh darah itu bisa lebih mandiri dalam memproduksi nitric oxide yang nanti akan berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah kita supaya tetap lancar. Slide. Slide. Sebentar ya, agak macet. Oke lagi, satu lagi. Nah, ya, selain itu juga kita juga ada studi klinis juga ya, di mana di sini memang menilai perannya terutama pada aktivitas stem cell. Dan ternyata dari hasil studi klinis ini juga, konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari itu malah bisa juga meningkatkan aktivitas stem cell karena memang tadi ya seperti yang sebelumnya juga ini ada hubungannya juga dengan studi klinis yang sebelumnya di mana aliran darah dan fungsi endotelium yang lebih baik itu akan berperan sekali dalam distribusi nutrisi di dalam tubuh, di mana distribusi yang baik itu akan bisa memicu aktivitas stem cell untuk bekerja. Di mana kalau kita stem cell kita sudah lebih aktif, itulah nanti yang akan berperan dalam fungsi-fungsi regenerasi dan metabolisme di dalam tubuh kita dalam proses perbaikan masalah-masalah di dalam tubuh sehingga kita memiliki tubuh yang lebih sehat dan juga lebih fit. Slide. Selain itu kita juga dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini seperti otoritas keamanan pangan Eropa ya, seperti BPOM-nya Eropa. Nah, di sini tentunya karena memang sudah banyak sekali penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal yang memang mendukung, sehingga kita bisa mengklaim bahwa kokolflavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti itu akan berkontribusi untuk kita mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi buat teman-teman, untuk nanti konsumsinya, itu konsumsi maintenance-nya untuk yang flavanol, itu bisa konsumsi cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa mengcover kebutuhan tubuh kita akan flavanol. Tapi kalau untuk yang flavanol DTM, with L-arginine itu bisa konsumsi maintenance-nya hanya sebanyak 1 saset per hari, atau bisa juga untuk boosternya itu konsumsi 2 saset per hari. Nah, tapi kalau berhubung nih topik kita adalah tentang hipertensi, itu teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol itu mulai dari 15 gram sehari, baik 1 kali 15 ataupun 3 kali 5 gram, atau bisa mengkonsumsi flavanol DTM 2 saset per hari untuk boosternya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa ya, Dok, ya, materinya mengenai hipertensi. Nah, pasti banyak banget nih Bapak Ibu yang mengalami gangguan pada tekanan darah, ya. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan, ya, membuka kolom chat, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat. Nah, baik, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada nomor konsultasi Dokter Winda. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi bersama Dokter Winda di nomor WhatsApp di 0878 170666067 di hari Senin sampai Jumat dan ini hanya melalui chat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada FIA Legend of Sponsor, ada hadiah 1 unit mobil, 1 unit motor, dan juga laptop untuk dengan cara mengumpulkan minimal 600 poin. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, besok kita akan ada Zoom Fit yaitu Forever Income Training bersama CEO kita yaitu Ibu Susan Barlin dan juga Bapak Yaumil Putra. Kemudian nanti ada business preview di hari Sabtu jam 2 siang di Hotel Manise Maluku di Ambon ya bersama Ibu Teresia Elvira. Kemudian nanti di hari Minggu di jam 2 siang ya
tanggal 14 ada bisnis preview di Grand Rauda Hotel Bontang, Kalimantan Timur. Nah, bersama Bapak Rantai Pratetu, Ibu Lina Swandi, Ibu Samsidar, dan juga Bapak Sugeng Munaji. Kemudian nanti ada bisnis preview juga di hari Minggu di jam 2 siang di Hotel Royal Victoria ya, di Kutai Timur ya. Jangan lupa untuk datang ya Bapak Ibu ya, jika ada teman-temannya bisa langsung diajak ya. Kemudian nanti di hari Minggu juga ya, yang warga Tangerang atau Jakarta bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Yanto, Ibu Sri Mulyawati, dan juga Ibu Iksir Jauhari ya, di Rumah Makan Putra Minang, Cipadu Larangan, Tangerang. Oke, baik. Itu dia acara-acara FAI ya, Bapak Ibu ya. Jika ada waktunya bisa langsung mengikuti acara-acara yang tadi FAI sediakan. Baik, selanjutnya ya Bapak Ibu, saya akan membuka kolom chat, akan membacakan pertanyaan dari Ibu Komariah ya. Dokter, saya mau tanya, kalau lagi datang bulan sakitnya luar biasa bisa diatasi dengan minum flavanol, Dok? Iya, nah kalau untuk datang bulan, sebenarnya kalau datang bulan yang terasa sakit, itu tuh sebenarnya karena aliran darahnya yang kurang lancar, pembuangan darah kotornya itu dia kurang lancar. Akibatnya itu rasanya lebih sakit. Nah justru ini bisa banget untuk dikonsumsi dengan flavanol ya, jadi untuk mengurangi rasa nyerinya supaya haidnya bisa lebih lancar. Boleh nanti dikonsumsi ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membacakan ya dok ya, dari Bapak atau Ibu ya, Wakim Sukses. Selamat malam Dokter Linda, saya mau tanya penglihatan buram ya, karena penglihatan buram kepala sakit sebelah pelipis seperti diperes. Itu bagaimana ya dok? Oke, nah ini sebenarnya sih salah satu ciri-ciri migrain ya, karena kan sakit kepala sebelah, terus juga disertai dengan gangguan penglihatan. Nah, ini bisa konsumsi flavanol karena memang biasanya salah satu yang dicurigai ya, salah satu yang dicurigai menyebabkan migrain itu juga bisa karena adanya masalah pada sirkulasi darah di kepala, sehingga itu bisa membuat sakit kepala dan bisa berimpact juga. Ini salah satu contoh migrain dengan aura ya. Jadi ada gangguan penglihatan juga. Jadi boleh konsumsi flavanol. Biasanya sih kalau seperti ini sih saya anjurkan minimal 10 gram Pak. Minimal minumnya 10 gram. Nanti boleh kalau bila perlu dikonsumsi juga barengan dengan obat anti nyeri ya, obat sakit kepala. Jadi nanti minum dulu flavanolnya, setengah jam kemudian minum obat nyerinya. Itu bisa lebih membantu supaya lebih cepat mereda untuk migrainnya ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda, semoga cukup membantu ya Bapak Wakim ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Agus. Halo Diana dan Dokter Winda, selamat malam. Mau bertanya nih, apakah flavanol dapat membantu penyembuhan yang terkena stroke, dok? Ya, kemudian sulit berbicara dan sudah sulit jalan. Mohon dijelaskan prosesnya jika dapat menyembuhkan. Ya, nah kalau untuk proses ini untuk stroke sendiri sebenarnya akan tergantung sudah berapa lama sih Pak. Ya, jadi semakin lama stroke-nya, maka kerusakan yang terjadi di otak atau di saraf pusatnya itu sudah semakin luas. Nah, kalau sudah semakin luas, otomatis proses yang waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki itu semua jadi lebih lama. Semakin banyak kerusakan, ya semakin lama diberesinnya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini akan tergantung dari sudah berapa lama nih serangan stroke-nya. Sebenarnya kalau seandainya diberikan flavanol sedini mungkin, itu akan semakin meminimalisir kerusakan yang terjadi sehingga proses recovery-nya bisa lebih cepat dan lebih baik gitu. Nah, kalau sudah agak lama ya memang jadi lebih butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Jadi jangan berharap nih, contohnya stroke-nya sudah 2 tahun. Ya nggak mungkin hanya minum dalam waktu 1 bulan langsung balik semua. Nggak mungkin ya, kita realistis ya. Jadi memang pasti lebih butuh waktu. Tapi memang nanti kita harapkan dengan konsumsi flavanol itu kan akan terjadi pembukaan pembuluh darah. Karena namanya orang sudah kena stroke, itu pasti pembuluh darah yang lain juga sudah mulai ada penyempitan juga. Di mana itu nanti akan berpengaruh juga pada distribusi nutrisi ke area-area terutama ke otaknya.
gitu kan, sehingga itulah nanti akibatnya proses penyembuhannya itu juga tidak bisa cepat dan tidak bisa sempurna jadinya. Nah, inilah yang akan kita bantu gitu ya, dengan dibukanya pembuluh darah sehingga distribusi nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi itu bisa lebih baik untuk mencapai ke otak dan bisa digunakan nanti oleh sel-sel otak terutama pada stem cell-nya untuk nanti membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak akibat serangan stroke yang sebelumnya seperti itu. Tapi memang lebih butuh kesabaran ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Untuk dosis konsumsinya, Dok, untuk yang sudah stroke biasanya berapa ya dokter berikan? Mungkin ada yang Nah, DTM juga. kalau untuk yang flavanol itu bisa konsumsinya mulai dari 15 gram satu hari, ya. Lalu nanti kalau nanti dievaluasi aja setiap minggu atau setiap 2 minggu, kira-kira kalau mungkin progresnya masih agak kurang, boleh ditingkatkan dosisnya. Nah, kalau untuk yang DTM itu bisa konsumsinya 2 saset per hari. Ya, atau boleh dikombinasi juga ya, DTM-nya 2 saset per hari ditambah dengan yang flavanol originalnya gitu 15 gram boleh. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cepat sehat ya, Bapak Agus ya. Kemudian dari Ibu Siti Mas Liatin ya, dokter, saya sudah 2 bulanan tensi saya tinggi. Apa bisa dibantu dengan konsumsi flavanol? Kalau bisa sehari berapa kali minumnya nih, dok? Kemudian, dok, apa orang yang tensi tinggi nggak boleh minum kopi? Oke. Nah, sebenarnya begini, justru ibu boleh banget untuk mengkonsumsi flavanol ya, karena kan memang kan itu bisa membantu memaintain tekanan darah. Tapi ingat, cocoa flavanol bukan obat tensi ya, sehingga tidak langsung efeknya untuk menurunkan tekanan darah. Dia lebih ke sifatnya memperbaiki, meningkatkan elastisitas pembuluh darah supaya nantinya efeknya bisa tekanan darahnya bisa lebih normal. Tapi itu pasti butuh waktu. Beda kerjanya dengan obat tensi. Nah, nanti ini akan Ibu evaluasi sendiri. Ini akan tergantung ya Ibu tensinya setinggi apa. Bila memang agak tinggi, nggak apa-apa sebenarnya Ibu konsumsi obat tensi ya. Nanti dikombinasi dengan flavanol, setelah lebih normal, nanti obat tensinya perlahan bisa di stop gitu ya. Nanti tinggal flavanolnya aja untuk maintenance. Nah, untuk konsumsinya bisa 15 gram sehari. Either itu 1 kali 15 atau 3 kali 5 gram, boleh senyamannya Bu Siti aja gimana ya. Nah, lalu memang orang yang dengan tensi tinggi itu sebaiknya tidak mengkonsumsi kopi. Karena kopi itu justru dia sifatnya ibaratnya tuh vasokonstriksi. Jadi itu dia justru menyempitkan pembuluh darah gitu ya. Jadi memang justru tidak dianjurkan bagi yang tensinya tinggi gitu. Jadi malah kalau kopi itu dia sifatnya berkebalikan dengan cocoa flavanol. Di mana kalau cocoa flavanol itu kan dia justru melebarkan pembuluh darah supaya tekanan di darahnya itu jadi lebih rendah. Kalau kopi itu justru bikin jadi makin sempit. Nah, di mana makin sempit itu tekanan malah makin tinggi. Jadi untuk yang lagi tensi tinggi, apalagi kebetulan lagi kumat nih tensinya, sebaiknya sih jangan minum kopi ya. Minum cocoa flavanol aja. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Jadi punya tips diet juga ya dok ya untuk hipertensi. Berarti ada eh, pengecualian konsumsi kopi ya dok ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Kamiatun ya. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Bu. Mau tanya dok, kalau yang sering kejang-kejang, apakah bisa minum Cocoa Flavanol dan kalau boleh berapa takarannya setiap hari? Terima kasih dokter dari Ibu Ami di Palaran. Oke, nah ini sering kejang-kejang juga sebenarnya sih akan kembali lagi penyebab kejangnya apa ya? Pemicunya apa? Apakah memang karena epilepsi atau karena ada penyebab lain? Nah, jadi sebenarnya kalau kejang-kejang itu kembali lagi supaya nggak kumat, itu justru dijaga triggernya. Apa yang bisa menyebabkan kejang-kejang itu yang harus dihindari. Nah, salah satunya bisa juga kita bantu untuk memaintain dengan flavanol. Di mana di sini juga nanti flavanol kan dia punya sifat antioksidan ya. Nah, sifat antioksidannya itu bisa mengkontrol atau menahan reaksi aktivitas berlebih dari tegangan listrik pada sel-sel otaknya. Jadi supaya tidak gampang terpicu untuk tertrigger terjadinya kejang-kejang gitu. Jadi boleh dikonsumsi
konsumsi. Untuk maintenance bisa konsumsinya mulai dari 10 gram ya, 1 kali 10 atau 2 kali 5 gram, boleh ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Ibu Kamiatun ya untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu. Dok, saya mau tanya tentang pemulihan luka operasi. Apa bisa minum flavanol? Iya, justru boleh banget Ibu, karena memang kita sendiri juga sudah ada juga hasil penelitiannya, ternyata memang flavanol itu bisa bantu mempercepat proses penyembuhan luka gitu, dengan cara dia mencegah terjadinya inflamasi supaya lukanya itu bisa lebih cepat kering dan tertutup. Jadi boleh banget untuk konsumsi ya, luka-luka operasi, habis operasi konsumsi flavanol supaya luka operasinya lebih cepat kering dan proses recovery-nya bisa lebih cepat. Dan nanti boleh juga ya, boleh juga kalau mau ditabur ke luka operasinya supaya lebih kering juga boleh juga. Ya nanti jadi pada saat umpamanya nih lagi mau bersihin luka. Nah, biasanya kan umpamanya setelah dibersihkan itu kan suka dikasih juga umpamanya obat antibiotik atau apa gitu kan. Nanti boleh ditambahkan juga flavanol supaya semakin lebih cepat kering untuk luka operasinya, ya. Baik, terima kasih Dokter Indah. Oke, semoga cukup jelas Bu Lili ya. Mungkin nanti juga bisa ya dok ya menunggu formulasi kita ya dok ya yang selanjutnya ya dok ya Oh, untuk penyembuhan luka. yes, betul sekali. Ada barang baru. Oke, baik nanti pada penasaran nih dok. Ya udah kita lanjutkan ya dok ya dari Ibu Indawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Indah. Dokter Indah saya mau tanya, apakah flavanol bisa menyembuhkan asma yang disertai dengan batuk? Ini konsumen saya usianya 60 tahun dok. Oke. Nah, kalau untuk asma kebetulan saya pribadi sih juga dapat tipsnya sendiri juga ya, mau sekalian nih kebetulan karena topiknya tentang asma. Jadi justru asma tuh bisa banget ya kita kasih flavanol. Asma itu kan sebenarnya kan sedang terjadi reaksi inflamasi gitu. Reaksi inflamasi di saluran pernafasan sehingga saluran pernafasan itu jadi lebih kaku dan menyempit. Sehingga itulah nanti yang kita rasakan sebagai rasa asma. Kadang-kadang itu bisa sampai disertai dengan batuk juga gitu. Nah, ini bisa kita bantu dengan flavanol gitu ya, dengan flavanol untuk meredakan inflamasinya supaya nih saluran pernafasannya itu tidak membengkak gitu ya, tidak membengkak, tidak menyempit dan tidak kaku. Sehingga asmanya bisa lebih baik. Kebetulan nih saya mau sharing juga kemarin saya ke Turki itu kita jalan-jalan ke Kapadokia, itu dingin banget dan kebetulan saya sendiri itu punya asma sebenarnya karena dulu waktu masih kecil itu saya pernah menderita bronkitis dan ternyata gejala sisanya itu saya punya asma dan itu saat itu terpicu akibat dari udara yang sangat dingin waktu di Kapadokia. Nah, itu saya waktu itu cara saya adalah dengan konsumsi flavanol. Jadi konsumsi flavanol itu bantu juga selain bikin badan jadi lebih hangat dan juga bisa membantu untuk mengurangi inflamasi di saluran pernafasan sehingga asmanya itu bisa lebih reda. Sehingga jadi saya jadi bisa lebih kembali beraktivitas tanpa khawatir asmanya kumat lagi. Nah, jadi itu bisa banget untuk dicoba. Kalau kemarin sih kalau saya ya pas lagi kumat asmanya itu konsumsi flavanolnya tuh langsung 1 sendok makan, jadi sekitar 15 gram. Nah, nanti tinggal maintenance-nya aja itu bisa 5-10 gram. Tapi kalau kebetulan lagi kumat, itu bisa dikasih 15 gram. Ya? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Apalagi kita juga sudah menemukan jurnalnya ya, Dok ya, bahwa juga bisa untuk asma. Ditambah lagi dokter juga sudah apa? Merasakan Membuktikan sendiri, sendiri. membuktikan sendiri, betul. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Semoga cukup jelas ya, Ibu Indawati ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Mailing 88 ya. Selamat malam dok, apakah flavanol bisa mengatasi orang yang sedang menderita wasir? Ya, maaf sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas tapi saya belum pernah dengar. Silakan dokter. Iya. Nah, flavanol bisa juga untuk wasir ya. Dimana kan memang wasir ini sebenarnya timbul karena
pecahnya pembuluh darah di area sphincter ania sehingga terbentuklah wasir. Nah, ini sendiri wasir sendiri biasanya itu terjadi karena buang air besar yang tidak lancar ya, mengedar, akibatnya jadi mengedar, akhirnya malah bisa membuat pecah pembuluh darah di area sphincter ania. Nah, di sini cocoa flavanol dia sendiri sebenarnya punya kandungan serat, di mana kandungan seratnya itu malah bisa membantu untuk memperlancar buang air besar, dan juga selain itu bisa membantu untuk penyerapan cairan supaya BAB-nya itu bisa lebih lunak. Nah, dengan lebih lunak, bisa lebih lancar, kita nggak perlu mengedan pada saat buang air besar, dan itu tidak perlu memberikan tekanan pada pembuluh darah kita di area sphincter anis sehingga tidak pecah. Jadi ini bisa banget untuk teman-teman yang punya wasir ya, boleh dikonsumsi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, selanjutnya dari Ibu Endah Nurfaidah ya, Bu ya. Assalamualaikum, Dokter Winda. Waalaikumsalam, Ibu Endah. Ya, bolehkah Ibu hamil dengan anemis minum flavanol? Iya, justru boleh banget Ibu, ya, boleh banget untuk konsumsi cocoa flavanol untuk ibu hamil, apalagi dengan anemia. Di mana di sini nanti kan cocoa flavanol itu tuh akan membantu untuk memperlancar aliran darah. Karena kalau ibu hamil itu sebenarnya uh, biasa ya untuk mengalami anemia. Itu salah satu memang ya, masalah yang sering ditemukan kepada ibu hamil karena ibaratnya dia harus menutrisi dua dua individu di sini kan antara janinnya dengan si ibunya sendiri. Sehingga kadang-kadang itu bisa membuat anemia. Nah, nanti anemianya ini, kondisi anemia itu bisa semakin berat kondisinya karena sebenarnya anemia itu kan kekurangan sel darah merah ya. Sedangkan sel darah merah itu terutama yang berperan untuk mengangkut oksigen. Kalau sel darah merahnya kurang, otomatis oksigennya jadi berkurang juga. Sedangkan yang membutuhkan oksigen di sini adalah 2 orang. Gitu ya, makanya biasanya jadi lebih berasa dan kita butuh perhatian khusus di sini. Nah, ini bisa dibantu diringankan dengan cocoa flavanol. Nah, cocoa flavanol dengan dia memperlancar aliran darah itu akan membantu untuk tidak membebani lebih lanjut dari kondisi anemisnya. Selain itu juga fungsi antioksidannya pada cocoa flavanol itu bisa membantu untuk memicu pembentukan sel-sel darah merah baru untuk supaya nanti mencegah anemianya supaya tidak semakin lebih berat. Jadi bisa banget untuk dikonsumsi ibu hamil ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi nggak cuma untuk pencegahan anemia ya dok ya, terutama untuk ibu hamil biasanya penyakitnya preeklamsi ya dok ya. Yes, itu juga bisa. Jadi untuk mencegah tidak hanya anemia, tapi juga mencegah tadi ya hipertensi sekunder pada ibu hamil, yaitu preeklamsia atau eklamsia. Jadi bisa juga, jadi sekaligus kedua-duanya diatasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Ibu Mazaya Febrina, selamat malam dokter. Tangan kanan kebas dan sering kesemutan. Saya juga kena LBP apa ya dok ya? Low back pain. Oke, jadi sering pegal-pegal dari punggung sampai kaki tidak ada HNP. Apakah bisakah menggunakan produk ini? Terima kasih. Iya, justru boleh Bu, nggak ada masalah. Ibu kan di sini sebenarnya nggak ada HNP ya, tidak ada HNP. Jadi ibaratnya nih LBP-nya itu kemungkinan memang masalah pada otot. Nah, otot dan juga gimana mungkin otot-otot di area apa namanya pinggang belakang itu dia agak sedikit mengganggu pada persyarafan sehingga itu rasanya bisa menyebar sampai pegal-pegalnya itu dari sampai ke kaki gitu kan padahal sebenarnya tidak ada HNP gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibantu juga dengan cocoa flavanol dengan tadi pembukaan jalan atau pelebaran pada pembuluh darahnya supaya aliran darah bisa lebih lancar. Apalagi di sini tangan kanannya sudah merasa kebas, sering-sering kesemutan, itu kan tanda-tanda sudah mulai adanya penyempitan pembuluh darah di sana. Nah, di sini dengan konsumsi cocoa flavanol akan lebih dibuka aliran darahnya sehingga nutrisi-nutrisi, vitamin, makanan atau oksigen yang ibu konsumsi ya, yang ibu hirup itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh termasuk ini ke area tangan dan juga ke area tadi sekitar
punggung yang bagian low back pain-nya ini gitu ya, sehingga bisa membantu juga mengurangi nyeri low back pain-nya dan juga mengurangi kebas dan juga kesemutan pada tangan kanannya. Nah, kalau untuk kasus ini sih saya sarankan untuk konsumsinya juga mulai dari 15 gram ya. Nanti kalau memang sudah lebih baik mau diturunkan dosisnya boleh. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup membantu ya Ibu Mazaya ya untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Zenab ya, saya mau tanya batu empedu bisakah konsumsi koko flavanol dok? Boleh, boleh aja kalau untuk konsumsi sih boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah. Cuman memang kalau untuk kasus batu empedu itu akan tergantung pada batu empedunya sendiri sudah seperti apa kondisinya. Kalau masih kecil-kecil dan masih lunak, itu sih masih bisa kita bantu dengan Coco untuk pengeluarannya ya. Cuman kalau sudah lebih besar, itu sih sebaiknya saya anjurkan untuk dioperasi. Nah, peran Coco di situ lebih ke mencegah inflamasi dan mencegah infeksi lebih lanjut akibat dari si batu empedunya supaya jangan sampai meradang dan komplikasi yang lebih berat lagi. Tapi untuk pengeluarannya tetap dianjurkan dengan operasi ataupun laparoskopi seperti itu. Tapi kalau seandainya masih kecil, batu empedunya masih lunak, itu masih bisa dibantu dengan flavanol untuk nanti pengeluarannya, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Kalau bisa juga sebagai pencegahan ya dok ya, supaya tidak terjadi munculnya batu empedu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Ratnawati Tolinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu Dokter mau bertanya, apakah penyakit tiroid bisa disembuhkan dengan konsumsi Cocoa Flavanol? Iya. Nah, untuk tiroid sebenarnya Cocoa Flavanol sendiri dia tuh punya peran istilahnya tuh goitrogen namanya. Goitrogen itu apa? Dia tuh justru punya sifat yang berkebalikan dari kondisi yang terjadi pada tiroid. Dimana kan kalau pada penyakit tiroid itu justru sel-selnya itu terlalu aktif dalam menghasilkan hormon. Nah, terlalu aktif jadi terjadi hipersekresi hormon atau produksi hormon yang berlebihan, di mana hormon ini itu nanti akan mengganggu kerja-kerja dari organ tubuh yang lainnya sehingga organ-organ tubuh yang lain juga kerjanya jadi ikutan berlebihan. Itulah makanya nanti akan timbul gejala-gejala tiroid tadi. Seperti contohnya, eh, biasanya kalau yang tiroid itu tuh yang dirasakan itu jadi jantung berdebar-debar, iya kan? Terus jadi keringat dingin, tangannya basah, itu sebenarnya akibat dari hormon-hormon yang berlebihan yang diproduksi oleh tiroid, itu mengakibatkan kerja-kerja sel dan organ di dalam tubuh yang area yang bersangkutan, itu juga jadi ikutan berlebih. Nah, di sini itu kokoalfavanol itu dia punya sifat yang namanya goitrogen, di mana justru dia itu akan berperan untuk menekan fungsi sel dari tiroid supaya dia produksinya nggak berlebihan. Nah, kalau produksi hormonnya tidak berlebihan, otomatis si hormon-hormon itu juga tidak berlebihan dalam memicu kerja sel maupun organ di area di yang bersangkutan ya supaya akibatnya nanti akan dari segi gejala-gejalanya mulai jadi lebih baik gitu. Jadi bisa ya, boleh banget. Nah, untuk konsumsinya sih saya sarankan mulai dari 10 gram ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup menjawab ya, Bu Retnawati ya. Kemudian dari Bapak Esu Haryono, selamat malam dokter. Apakah flavanol bisa menurunkan kadar gula tinggi ya atau diabetes dan berapa pemakaian efektifnya dari Bapak Esu Haryono di Yogyakarta? Wow, dari Jogja. Silakan dokter. Iya, kalau untuk gula darah bisa banget ya Cocoa Flavanol bisa membantu untuk mengkontrol ya gula darah terutama pada pasien diabetes gitu. Karena memang di sini Cocoa Flavanol itu dia bukan bekerja langsung menurunkan gula darah ya, bukan karena dia bukan obat diabetes. Tapi Cocoa Flavanol itu bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas sel kita terhadap insulin. Jadi supaya di mana biasanya pada kondisi orang pasien-pasien diabetes itu justru terjadi resistensi atau insulinnya ada tapi nggak mempan. Nah, nggak mempan terhadap sel sehingga gula yang di dalam darah itu nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa berpindah. Akhirnya numpuk di dalam darah, di dalam pembuluh darah, makanya pas diambil, dites darahnya gula darahnya tinggi.
Nah, di sini kokofavanol itu dia perannya bisa meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Sehingga pada saat kita konsumsi kokofavanol, itu sel-sel kita tuh lebih sensitif. Jadi lebih klop sama insulin, sehingga pada saat klop, pintunya bisa dibuka dan bisa terjadi transfer atau perpindahan gula dari dalam darah ke dalam sel. Akhirnya tidak menumpuk di dalam darah dan nanti pelan-pelan gula darahnya bisa turun gitu. Tapi ini memang prosesnya tidak singkat ya Pak ya. Jadi memang lebih butuh waktu dan biasanya sih saya anjurkan untuk dievaluasi per 30 hari gitu. Nanti per 30 hari evaluasi, 30 hari evaluasi. Nah, nanti untuk dosisnya saya anjurkan mulai dari 15 gram. Nanti sambil dievaluasi, sambil dilihat apakah nanti dosisnya bisa boleh dipertahankan tetap 15 gram atau perlu ditambah. Nanti akan sesuai, akan tergantung kepada kondisi tubuh masing-masing ya. Jadi belum tentu setiap orang sama-sama dosisnya ya. Nanti di-adjust masing-masing sesuai dengan respon dirasakan tubuh ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Ya, semoga cukup jelas, Bapak Suharyono ya, Pak ya. Selain konsumsi kokofavanol, tentunya juga harus mengatur pola makan ya, Dok ya, dengan pembatasan Betul. kalorinya. Ya, baik. Selanjutnya dari Ibu Afrianti Amin. Assalamualaikum, Dok. Nama saya Afrianti Amin. Nah, saya mau bertanya dok, saya mengidap hipertensinya sudah lama, kemudian asam lambungnya juga sudah lama, tapi setelah saya konsumsi flavanol kok saya sering BAB. Nah, fesis saya juga berwarna hitam dok. Apa saya harus lanjutkan konsumsi kokoa flavanol? Terus sudah minum flavanol berapa jam? Kemudian saya harus konsumsi obat hipertensi sama asam lambungnya dok. Iya. Nah, di sini sebenarnya kenapa BAB ibu hitam itu bisa jadi karena asam lambung yang berlebihnya tersebut, gitu ya. Asam lambung yang berlebihnya akibatnya itu yang memberikan juga warna hitam pada fesesnya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetap diteruskan aja konsumsi flavanolnya. Dan sebenarnya sih kalau untuk ibu yang sudah ada MAH, saya sih lebih menganjurkan untuk konsumsinya flavanol DTM justru ya, di mana itu lebih ramah untuk MAH juga, lebih aman buat yang punya MAH, dan juga untuk kasus hipertensi sebenarnya lebih efektif gitu ya untuk yang flavanol DTM. Nah, nanti itu konsumsinya ibu bisa nih nge-boosting dulu dengan 2 saset per hari. Nanti baru setelah udah lebih stabil boleh nanti konsumsinya jadi 1 saset per hari atau bisa juga diganti kepada yang flavanol original seperti itu. Nah, tapi jangan dilepas dulu untuk obat-obatannya ya. Tetap minumnya barengan dulu, nanti setelah dievaluasi secara bertahap, udah stabil, baru bertahap dikurangin dosis obatnya ya. Nah, nanti untuk jarak waktunya itu bisa Ibu kasih selang waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Ya, jadi lebih baik sih minumnya flavanol dulu, baru nanti 1 jam kemudian minum obat dari dokter, ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agus ya dok ya. Halo Diana dan Dokter Indah, saya mau bertanya lagi, apakah Cocoa Flavanol dapat membantu proses penyembuhan untuk yang terkena saraf kejepit? Nah, kalau saraf kejepit ini akan tergantung lagi nih, kejepitnya seperti apa. Apakah kejepitnya itu memang membutuhkan intervensi manuver atau tidak? Dalam artian di sini, saraf kejepitnya apakah hanya saraf kejepit karena otot saja, atau saraf kejepit akibat dari tulang contohnya biasanya paling sering kan kalau saraf kejepit itu tulang belakang ya. Nah, tulang belakangnya itu memang sudah terjadi kompresi gitu. Kompresi dan dia memang si tulang belakangnya ini saling menjepit saraf yang keluar dari celahnya ini. Nah, kalau yang seperti ini itu tidak bisa. Kalau yang seperti ini memang kita harus butuh intervensi manuver. Ya, tidak cukup hanya kokofavanol. Kokofavanol tidak bisa membuat tulang menjadi berjarak, menggeser tulang itu nggak bisa ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini kondisinya itu memang harus disertakan dengan intervensi manuver, bisa dengan operasi ya, atau bisa dengan pemasangan korset, pemakaian korset gitu ya. Itu harus dibantu dengan tindakan-tindakan yang memang mengintervensi atau memanuver posisi si tulangnya tersebut. Tapi kalau seandainya saraf kejepitnya itu hanya sebatas karena kejepit dengan otot seperti tadi tuh pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaannya Ibu siapa ya tadi ya, Ibu Siti ya.
Nah, itu kan dia tidak ada HNP, tapi ada low back pain ya, di mana itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk dari saraf kejepit juga. Kalau seperti itu sebenarnya bisa, itu masih bisa dibantu dengan flavanol sambil dibantu juga dengan fisioterapi. Gitu. Jadi di situ perannya flavanol untuk menjaga antioksidannya itu untuk menjaga kerusakan yang lebih minimal pada saraf yang terlibat di sana, supaya sarafnya itu nggak sampai rusak lebih jauh. Nah, selain itu juga efek antiinflamasi yang juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan atau kontraksi di area tersebut supaya tidak semakin menjepit persyarafannya, gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bapak Agus ya untuk jawaban dari Dokter Winda. Kemudian dari Bapak Aras nih dok. Selamat malam dok. Untuk kolesterol tinggi, asam urat, ngilu-ngilu pada sendi ya atau osteoartritis, apa boleh dok konsumsi cocoa flavanol? Tentu boleh banget dong, nggak masalah. Kalau kolesterol kan jelas, justru kolesterol itu dengan konsumsi flavanol itu memang sudah terbukti untuk menghambat oksidasi dari kolesterol. Dimana sebenarnya kolesterol itu dia akan menjadi masalah kalau terjadi oksidasi. Selama kolesterol di dalam darah kita tidak terjadi oksidasi sih sebenarnya nggak masalah. Pak, ya nggak ada masalah. Tapi karena terjadi oksidasi, akibatnya si kolesterol ini akhirnya saling lengket, saling bertempel-tempel satu sama lain, akhirnya dia membuat gumpalan, dari gumpalan tersebut bikin darah kita jadi lebih kental. Atau dia juga bisa karena dia tadi teroksidasi dan jadi lengket, dia bisa juga nempel di dinding pembuluh darah, akhirnya jadi plak. Itu yang jadi bikin masalah. Nah, jadi dengan cocoa flavanol justru bisa mencegah oksidasi kolesterol supaya kolesterolnya itu bisa tetap dalam bentuk droplet kecil-kecil. Jadi dia tetap nggak lengket dan tetap bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan di dalam tubuh kita. Sama halnya juga dengan asam urat dan juga osteoartritis. Cocoa flavanol dia punya manfaat antioksidan, di mana antioksidannya itu bisa membantu untuk mengurangi ya peradangan yang terjadi pada persendian supaya ngilu-ngilunya itu jadi tidak terlalu sakit. Sekaligus juga dengan aliran darah yang lebih lancar, pengeluaran asam urat yang berlebih juga bisa dibuang lebih lancar juga dari dalam tubuh. Dengan catatan perbanyak minum air putihnya juga ya supaya bisa lebih cepat keluarnya gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Ya, semoga cukup jelas Bapak Raj ya untuk mengatasi kolesterol, asam urat, dan osteoartritisnya. Kemudian dari Ibu Evi Pekanbaru, selamat malam dok. Saya mau nanya kemarin saya minum cocoa flavanol yang DTM ya, langsung kepala pusing dan kerasa oyong dan keringat dingin nih dok. Saya minumnya waktu pagi, itu kenapa ya dok ya? Dan sebaiknya kapan waktu yang baik untuk mengkonsumsi DTM? Nah, ini biasanya teman-teman akan alami kalau teman-teman konsumsi cocoa flavanol, terutama cocoa flavanol DTM, kalau pas lagi teman-teman tuh kurang cairan. Nah, jadi kan sebenarnya kan cocoa flavanol itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, apalagi yang DTM ya, itu kan dia kombinasi dari flavanol dan L-arginine-nya itu akan menghasilkan nitric oxide yang dimana nanti itu akan berperan dalam memperlebar pembuluh darah. Nah, di sini pada kasus Ibu Evi itu terjadi pelebaran pembuluh darah ke otak. Ya, pembuluh darah di otak itu mengalami pelebaran. Tapi sayangnya, mungkin nih karena beban jantungnya itu kurang ya, cairannya kurang, mungkin karena masih pagi-pagi, belum banyak minum air putihnya gitu kan. Masih kurang bebannya sehingga tidak bisa mengisi kebutuhan yang meningkat akibat tadi pelebaran pembuluh darah tadi. Nah, jadi kapasitasnya ditingkatkan, tapi nggak bisa diisi, akibatnya respon kita itu akan merasa pusing dan juga oyong. Nah, kalau udah pusing dan oyong, biasanya itu refleks jadi keringat dingin juga. Nah, jadi ini biasanya memang suka dialami untuk teman-teman yang biasanya ada beberapa juga ya, kalau di awal-awal konsumsi gitu ya, apalagi pas kebetulan lagi kurang cairan, nah itu bisa kondisinya akan dialami seperti ini. Sebenarnya nggak ada masalah, bawa istirahat aja dan perbanyak minum air putihnya supaya ada yang dipompa jantung untuk ke otak mengisi kebutuhan dari kapasitas tadi gitu. Itu sebenarnya hanya karena kurang kapasitas kok, jadi responnya itu terasa pusing dan oyong. Nah, jadi asalkan nanti kapasitas cairannya tercukupi kembali, itu nggak akan ibu rasakan lagi kok, jadi tenang aja ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Jadi nggak perlu khawatir ya, Bu Evi ya. Mungkin bisa diatur cara konsumsinya nanti supaya nggak ada pusingnya. Oke, selanjutnya dari Ibu Yusnawati Abdullah ya. Salam flavanol dok. Saat konsumsi flavanol yang kemasan lama aman-aman aja nih, apalagi saat beraktivitas. Dan setelah beralih ke DTM, nafsu makan saya bertambah dan mudah ngantuk. Saya konsumsi DTM-nya sebelum makan, sama halnya dengan konsumsi yang kemasan box. Nah, apa ada yang salah ya dok? Baik, silahkan dokter Winda. Oke, nah memang kalau untuk DTM ini, ya, dia itu walaupun terkesan ukurannya lebih kecil ya dibandingkan kita yang konsumsi kalau konsumsi flavanol original, tapi sebenarnya secara kerja itu dia bisa dikatakan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang original. Jadi memang biasanya untuk beberapa teman-teman itu reaksinya memang bisa double ya. Seperti di sini kalau flavanol kan dia kan tadi perannya itu seperti saya pernah ceritakan bisa untuk fat burner ya, bisa fat burner. Nah, bisa membakar lemak. Nah, dengan konsumsi flavanol DTM, itu sebenarnya pembakarannya jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, kondisi tersebut itu malah bisa bikin kita jadi, namanya juga lagi pembakaran, itu malah untuk pembakaran sendiri kita tuh membutuhkan energi. Tubuh kita membutuhkan energi bahkan untuk membakar lemak. Nah, karena dia malah jadi ibaratnya semakin banyak yang dibakar, nah dia berarti membutuhkan energi lebih banyak. Biasanya itu bisa dibaca oleh otak kita, dipersepsikan otak kita itu dengan sebagai rasa lapar. Makanya jadi kita biasanya malah nafsu makan bisa jadi lebih bertambah. Sama halnya kayak teman-teman kalau lagi nge-gym, ya kan? Kalau kita yang nggak biasa olahraga, ya biasanya sih selera makan biasa aja. Tapi kalau kita tiba-tiba nih olahraga gitu kan, lagi lebih capek, itu tuh selera makan malah bisa jadi lebih naik gitu kan. Sama seperti ini gitu. Karena memang dia kerjanya malah jadi lebih 2 kali lipat gitu kan. Nah, jadi sehingga malah kita jadi lebih berasa laparnya, malah jadi nafsu makan bisa lebih bertambah. Nah, ini sebenarnya akan menjadi tantangan sih justru ya, dalam artian ya kita terutama yang pengen lebih menjaga berat badan ataupun yang ingin diet ya menurunkan berat badan, yaitu harus ditahan jangan diladenin ya selera makannya, kalau enggak nanti bablas ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, semoga cukup jelas Ibu Yusnawati ya. Nggak perlu khawatir, Bu, ya. Tentunya DTM juga khasiatnya juga bisa untuk berat badan. Apalagi alerginannya bisa untuk pembentukan massa otot ya, Dok ya. Yes, betul banget. Jadi bisa ngurangi gelambir-gelambirnya bisa em, jadi otot jika ibu ada yang namanya Lebih aktivitas kencang. fisik. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Olis nih. Dok, bisa untuk muka yang berjerawat nggak, Dok? Bisa banget ya. Jadi kalau untuk yang berjerawat itu selain konsumsi ya, Coco bisa dijadiin masker ya, karena dia memang punya manfaat antioksidan dan juga antiinflamasi, plus ada efek antibakterialnya juga, di mana itu bagus banget untuk teman-teman yang mukanya berjerawat. Jadi nanti boleh nih berkala ya, itu seminggu sekali tuh Coco kan selain yang dikonsumsi dari dalam, dan itu bisa juga dioleskan sebagai masker di wajah. Jadi nanti tinggal dicampur air sedikit ya, sedikit dibasahin. Nanti habis itu oleskan di seluruh wajah, diamkan 15 sampai 20 menit, habis itu dibilas. Nah, itu bisa bagus buat teman-teman yang berjerawat, wajahnya berjerawat, kulitnya berminyak ya, yang berminyaknya berlebih gitu ya. Itu bisa banget dijadiin masker. Baik, terima kasih Dokter Indah. Sepertinya udah banyak yang nggak sabar ya dok ya untuk tahu serum Flavanol. Bot, Jadi tunggu bocor. ya tanggal mainnya. Oke, baik. Kemudian dari Bapak Aceng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Teh Diana dan Dokter Winda. Apa kabarnya? Baik, Bye. Bapak. Ya, mohon maaf nih, saya mau tanya di luar tema. Saya bukan perokok, tapi setiap ada orang yang merokok dan asapnya tercium oleh saya, satu suka langsung bersin-bersin. Nah, dan akhirnya sampai batuk-batuk. Yang mau saya tanyakan, penyakit apa kira-kira yang diderita oleh saya? Nah, sebenarnya sih itu kalau bisa dibilang itu sebenarnya sih reaksi
hipersensitivitas ya. Itu sejenis alergi gitu. Tapi nggak bisa dibilang alergi juga sih. Jadi lebih ke hipersensitivitas. Jadi memang reaksi bersin-bersin, batuk-batuk itu adalah respon tubuh Bapak untuk mengeluarkan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, terutama ke saluran pernafasan gitu kan. Dimana umpamanya nih Bapak kebetulan ada di sekitar orang-orang yang sedang kebetulan lagi merokok gitu kan. Lalu asap rokoknya itu terhirup oleh Bapak. Dimana dalam asap rokok ini kan ada zat-zat yang terkandung di dalamnya. Nah, pada saat masuk ke saluran pernafasan, ini men-trigger yang namanya tuh, jadi itu di saluran pernafasan kita ini, ya, di saluran pernafasan Bapak itu ada yang melapisi, gitu ya, ada lapisan yang melapisi di saluran pernafasan. Nah, itu lapisan tersebut tuh ke-trigger, ya, ke-trigger, akhirnya karena dia merasakan ini adalah sesuatu yang tidak cocok untuk Bapak, tidak difamiliar ke dalam tubuh Bapak, akhirnya dia akan berusaha merespon untuk mengeluarkannya. Nah, bentuk usaha tubuh kita untuk mengeluarkannya itu salah satunya dengan bentuk bersin-bersin, batuk-batuk, adalah untuk mengeluarkan zat-zat tersebut gitu. Jadi memang sebenarnya sih kalau untuk supaya nggak terkena seperti itu, ya memang hindari berdekatan dengan orang-orang yang sedang merokok sebaiknya. Atau bisa juga konsumsi kokloflavanol, di mana nanti perannya kokloflavanol itu kan dia punya antioksidan ya. Antioksidannya itu bisa membantu untuk memaintain reaksi dari respon hipersensitivitas Bapak ini supaya tidak terlalu sensitif banget dengan asap rokok. Gitu ya. Dan kalaupun nanti timbul reaksinya, itu nanti yang akan bekerja dalam manfaat antiinflamasinya supaya tidak sampai terjadi peradangan-peradangan di saluran pernafasan yang semakin memicu terjadinya bersin-bersin dan batuk-batuk tersebut gitu. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya. Oke dok, dari kolom chat juga sudah habis. Ya dok ya, saya buka satu orang bagi yang ingin bertanya melalui mikrofon. Silahkan, satu orang. Mungkin ada yang mau bertanya langsung bersama Dokter Winda. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dok ya untuk materi Jelas hipertensi banget hari kayaknya ya. ini. Iya, oke. Baik, kalau gitu saya sudahi saja ya dok ya untuk seminar kesehatan online-nya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda dan judul yang menarik. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan konsumsi flavanol setiap hari untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Selamat istirahat ya. Selamat istirahat. Iya. Jangan lupa konsumsi DTM-nya. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Dok. Tunggu ke Pekanbaru ya. Sampai jumpa di Pekanbaru ya. Iya. Saya tunggu loh, Dok. Sampai jumpa.